Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Randy Rahmadani dari Prodi Perbankan Syariah, NIM 2014-11-0202. Di sini saya akan menyampaikan tausiah untuk memenuhi nilai ujian akhir semester, yaitu yang berkaitan dengan meraih berkah dengan ekonomi syariah. Dalam kesempatan yang penuh berkah ini, marilah bersama-sama kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala segala nikmatnya dengan selalu meningkatkan kualitas keimanan, keislaman dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga akhirnya kita tergolong dari orang-orang yang bertakwa. Setiap muslim tentu saja ingin memperoleh keberkahan dalam hidupnya. Keberkahan tersebut bisa diperoleh jika kita memahami makna hakiki dari berkah itu sendiri. Lalu, apa itu berkah? Berkah menurut Ragib Ispani dalam kitabnya Mufadarat Al-Fadz Quran mendefinisikan sebagai tatapannya kebaikan ilahi pada sesuatu. Ada juga memaknanya dengan kebaikan dan manfaat yang tetap dan berterusan seperti sumur yang tak pernah kering walau airnya diambil terus-menerus. Dalam Al-Quran, kata berkah juga digunakan dalam beberapa tempat. Misalnya, Al-Quran sendiri dinamakan dengan kitab yang penuh keberkahan sebagaimana dalam surah An-Nabiyah ayat 50, dan Al-Quran ini adalah suatu kitab peringatan yang mempunyai berkah yang telah kami turunkan. Maka mengapakah kamu mengingkarinya? Quran surah Al-Anbiya ayat 50. Air hujan juga mengandung keberkahan sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Qaf ayat 9. Dan Al-Quran ini adalah suatu kitab peringatan yang mempunyai berkah yang telah kami turunkan. Maka mengapakah kamu mengingkarinya? Quran surah Al-Qaf ayat 9. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman dalam surah Al-Imran ayat 96 mengenai Makkah dan Ka'bah sebagai tempat yang penuh keberkahan. Sesungguhnya rumah yang mula-mula dibangun untuk tempat beribadat manusia ialah Baitullah yang Bakah, yaitu Mekah, yang diberkahi dan menjadi petunjuk bagi semua manusia. Quran surah Al-Imran ayat 96. Kemudian malam Lailatul Qadar juga merupakan waktu yang diliputi dengan keberkahan. Hal ini dijelaskan dalam Tuhan ayat 3. Sesungguhnya kami menurunkan pada suatu malam yang diberkahi dan sesungguhnya kami lah yang memberi peringatan. Quran surah Al-Dukhan ayat 3. Berkah itu tidak selalu identik dengan harta. Berkah itu ternyata tidak selalu identik dengan jumlah yang banyak. Sesuatu yang sedikit namun berkah mampu mendatangkan kebahagiaan. Keberkahan pada usia sehingga mampu memberikan kontribusi terbaik pada umur yang dipanjangkan. Keberkahan waktu sehingga mampu melakukan banyak hal dan bermanfaat dengan waktu yang ada. Keberkahan pada rezeki sehingga yang terasa adalah selalu rasa cukup terhadap harta yang diberikan. Keberkahan ilmu yang membuat amal semakin ringan untuk dilakukan. Dan Islam adalah agama yang sempurna mengatur hubungan manusia dengan Rabb-nya ibadah dan juga mengatur hubungan sesama manusia, yaitu muamalah, salah satunya dalam hal kehidupan duniawi, tetapi juga bertujuan untuk memperoleh falah, yaitu kebermanfaatan dunia dan akhirat. Kemanfaatan yang tiada hanya dirasakan oleh diri sendiri tetapi juga orang lain, kemanfaatan yang tidak hanya dirasakan saat ini tapi terus-menerus, keberkahan yang turun dari atas langit dan keluar dari perut bumi. Hal ini dikemukakan dalam firman-Nya surah Al-A'raf ayat 96.
Jikalau sekiranya penduduk negeri beriman dan bertakwa, pastilah kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi. Tetapi mereka mendustakan ayat-ayat kami, maka kami siksa mereka disebabkan perbuatannya. Quran Surah Al-A'raf ayat 96. Berdasarkan ayat ini, maka nilai dan falsafah yang ada pada ekonomi syariah hendaknya mampu melahirkan unsur keberkahan dalam setiap aktivitas yang dilakukannya. Nilai dan falsafah tersebut antara lain nilai dan falsafah tauhid. Nilai dan falsafah tauhid dalam ekonomi Islam adalah menyadari dan mengakui dengan penuh kesadaran bahwa Allah Subhanahu wa taala lah pemilik segala sesuatu di alam semesta ini, sebagaimana firman-Nya dalam surah Al-Baqarah ayat 284. Kepunyaan Allah lah segala apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Quran surah Al-Baqarah ayat 284. Ada sekitar 23 ayat dalam Al-Quran yang menggunakan kalimat kepunyaan Allah lah segala apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Kesadaran paripurna mengenai ini dan falsafah tauhid ini akan menjadikan pelaku ekonomi menyadarkan segala aktivitas ekonominya berdasarkan aturan pemilik alam semesta ini. Saat bisnis atau berdagang, ia tidak akan memproduksi atau menjual barang jasa yang dilarang oleh agamanya, serta merusak akal dan jiwa manusia seperti minum yang memabukkan dan sejenisnya. Ia juga tidak akan menghalalkan segala cara untuk mendapatkan keuntungan dengan menipu, bersumpah palsu, menyuap, mempermainkan harga, menimbun barang, memakan riba, dan lain segalanya. Ia juga akan memperhatikan lingkungan dan keberlangsungan sumber daya alam dan tidak merusaknya dengan semena-mena. Ia juga tidak akan menunda-nunda dengan sengaja aktivitasnya dalam mencari nafkah, tidak akan membuat dia lupa dan lalai akan kewajiban ibadahnya. Dalam mengonsumsi barang atau jasa, ia akan sederhana, selektif, dan tidak isyarat berlebih-lebihan. Segalanya dihitung sesuai dengan skala prioritas. Apakah itu adalah kepintaran, kebutuhan primer, daruriyat, kebutuhan sekunder, hajiyat, atau hanya sekedar kebutuhan tersier, tahsiniyat. Nilai dan faisilah tauhid ini akan membuat tangannya mudah untuk berbagi dan tidak hanya memperhatikan kepentingan dirinya sendiri, tetapi juga didistribusikan untuk kaum kerabat dan orang di sekitarnya, baik melalui zakat, infak, sedekah, wakaf, hadiah, hibah, dan sebagai macam metode distribusi lainnya. Ya, mungkin cukup sekian tausiah dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.